Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Taruna Muda atas nama Muhammad Hafiz dari kelas Nautika 2B, NIT 22.13.031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi ekologi laut dalam, di mana penjelasan ini merupakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah ekologi laut. Oke, baiklah. Materi yang akan saya paparkan di sini antara lain, yang pertama, topologi dan karakteristik perairan laut dalam. Perairan laut dalam memiliki karakteristik yang berbeda dari perairan laut dangkal. Perairan laut dalam memiliki kedalaman lebih dari 4.000 meter, bahkan mencapai 6.000 meter. Dan topografi dasar laut di perairan laut dalam sangat-sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung-palung. Kemudian, untuk fitur suasana yang terjadi di laut dalam, yaitu antara lain pencahayaannya, di mana di perairan laut dalam sangat minim pencahayaan atau sangat gelap karena cahaya matahari tidak dapat menembus secara langsung ke laut yang sangat dalam. Oleh karena itu, kebanyakan biota laut di laut dalam akan menghasilkan cahayanya sendiri di dalam tubuhnya untuk melalui proses bioluminesensi. Kemudian untuk kandungan oksigen yang terdapat pada perairan laut dalam juga sangat rendah karena kurangnya sirkulasi air dan fotosintesis oleh tumbuhan laut karena kurangnya terdapat tumbuhan laut di lautan dalam dan kurangnya arus yang deras di lautan dalam. Kemudian tekanan yang berada pada perairan laut dalam juga sangat tinggi karena kedalaman air yang sangat dalam. Karakteristik dan jenis-jenis biota yang mendiami lautan dalam. Pada zona ini tidak terdapat komunitas produsen. Artinya dalam dasar lautan itu ditutupi oleh oozoa. Oozoa terdiri dari kerang-kerang bersilikat, diatome, dan kerang berkapur dengan foraminifera, terutama Globigerina. Ikan-ikan pada bagian laut ini mempunyai organ yang dapat memancarkan sinar dengan mulut yang lebar-lebar untuk menangkap mangsa dengan bentuk tubuh yang khas. Kemudian biota laut yang sangat beragam dan sangat unik. Beberapa contoh biota laut yang terkenal adalah ikan anglerfish, ikan gulper, eel, dan cumi-cumi raksasa. Ikan anglerfish memiliki kemampuan untuk menarik mangsa menggunakan daging yang tergantung di atas kepalanya yang bercahaya. Cahaya tersebut memancing umpan-umpan yang datang mendekati dia, kemudian dia jadikan santapan untuk dia dapat bertahan hidup. Ikan gepler memiliki kemampuan untuk memperbesarkan mulutnya hingga ukuran 2 kali lipat dari ukuran badannya dan menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Kemudian cumi-cumi raksasa memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan mencapai panjang hingga 13 meter. Kemudian C, cara adaptasi biota pada ekosistem atau ruang ekologi yang ekstrim tersebut. C, cara adaptasi biota pada ekosistem atau ruang ekologi yang ekstrim tersebut. Biota laut dalam memiliki adaptasi yang unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim seperti lautan dalam. Beberapa adaptasi yang dimiliki oleh biota laut dalam adalah diantaranya morfologi tubuh yang kecil dan transparan, kemudian terdapatnya senjata pembunuh seperti rahang dan gigi yang tajam, tengkorak dan dimensi mulut yang mengalami perubahan pada organisme lautan dalam. Biota laut dalam memiliki adaptasi yang berbeda dari biota laut pada zona-zona dangkal ataupun dasar. Biota laut dalam memiliki kemampuan untuk mengolah energi yang jauh lebih efektif dari makhluk hidup di darat dan zona laut atas. Mereka bisa mendaur energinya sendiri dan menentukan seberapa banyak energi yang akan terpakai dengan stok makanan yang didapat. Adaptasi morfologi biota laut dalam antara lain mulut yang melebar, rahang yang kuat dengan gigi-gigi yang tajam. Selain itu, biota laut juga dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahayanya sendiri atau disebut bioluminesensi. Dan yang terakhir, poin D, apa sih pentingnya mempelajari khasanah ekologi lautan dalam? Oke, mempelajari khasanah ekologi lautan dalam sangat penting karena ekosistem laut dalam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan ekosistem lainnya. Studi tentang ekosistem atau ekologi laut dalam dapat membantu kita memahami bagaimana biota laut, khususnya lautan dalam, beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, mempelajari ekologi lautan dalam juga dapat membantu kita memahami bagaimana manusia dapat memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oke, sekian pemaparan dari materi ujian tengah semester yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurang jelasnya pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Izin Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.